Satu-satunya negara yang tak terkalahkan ada di Malaysia. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizal Muhammad. RMR kali ini kita bakal nge-reaction Ustaz Somad. Nah, yang di sini dia tuh kayak bilang ada negara Islam gitu. Negeri sih kayaknya Negeri. negeri di Malaysia itu salah satunya ada negeri Islam yang tak terkalahkan katanya. Wah, apa negeri Malaysia itu? Bukan, ya di Malaysia tapi negeri yang mana kita tengok di video sampai habis. Dan juga kita udah lama banget nggak ada reaction Ustaz Somad, terakhir itu bisa mungkin 1 tahunan. Ya. Jadi kali ini berbeda nih, biasa kita dengerin ceramah atau pendapat, tapi ini lebih ke pengajaran dari sejarah negeri. Nah, kalian penasaran negerinya negeri apa? Mari kita tengok videonya sampai habis. Sebelum itu jangan lupa follow Instagram kita di atas dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe. 14051511 Apa tuh? bukan nomor handphone. Oh, jadi Banyak kali mic ustadznya. Adalah 106 tahun tegak berdirinya Kesultanan Negeri Melaka. Allahu Akbar. Negeri Malaka. lama juga ya. Parama artinya orang yang berkuasa. Iswara artinya raja. Parameswara orang yang berkuasa di atas semua raja-raja. Bahasa Arabnya yang berkuasa itu sultan, diambil dari kata sultah. Tapi yang dipakai terjemahnya bukan bahasa Arab. Yang digunakan adalah bahasa Persia. Shah artinya raja. Makanya ada nama orang Muhammad Shah, Ahmad Shah, Riayat Shah, Mahmud Shah, Mansur Shah. Semua raja-raja ini menginduk kepada dia. Orang putih menyebutnya Alexander, Alexander the Great. Tapi manakala dia sampai ke Arab disebut dengan Iskandar, maka dipakailah nama Iskandar Shah. Suatu ketika gimana dia ya? berjalan hendak berburu, Apa di Malaysia atau di maka dia Indonesia kan? tengok Allah, dia bawa anjing-anjing untuk berburu. Dalam agama Islam berburu, bila kita didik ini ajar dengan baik, tangkap, dia tangkap, berhenti, dia berhenti, maka dibolehkan berburu. Maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, bila dipakai untuk berburu atau menjaga kebun boleh. Tapi bila hanya dipakai untuk memperturutkan hawa nafsu, hanya hobi, suka saja, maka tiap-tiap hari amalnya dikurangi sebesar bukit Uhud. Satu bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Jadi kalau ada orang memelihara anjing, satu hari amalnya dikurangi 7 km. Maka dia bawa anjingnya untuk berburu, tapi dia tengok di tempat itu berbeza. Biasanya anjing mengejar pelanduk, tapi hari itu ada seekor pelanduk yang menyipak kepada anjing-anjing itu. Dia berpikir ini nampaknya tempat ini amat sangat baik. Maka dia pilihlah tempat itu untuk membuat sebuah kerajaan besar. Sebelumnya dia terusir dari sebuah kerajaan besar selepas diserang oleh Siam dan Majapahit. Maka selepas itu dia buat harum semerbak. Pak kata pepatah Melayu, di mana ada gula, di situ ada semut. Berdatanganlah orang, sebab negeri itu begitu indah, berada di tepi laut. Negeri Melaka mungkin ya? Iya. Tanam-tanamannya subur, pokok kelapa melambai di tepi pantai. Semua ingin Masya datang. Allah. Datanglah orang Arab, datanglah orang Cina, Melaka datanglah memang orang banyak Persia, pantai. datanglah orang India. Rupanya harum semerbak bunga yang wangi itu tercium oleh seorang lelaki di Europe, nun jauh di sana. Jauh ya? Lelaki itu Jauh bernama Emmanuel I. Maka dia panggil seorang kaki tangan kerajaannya bernama Diego Lopez. Lopez itu nama orang daripada Portugis, bukan Lopez pulut yang dibagi. Lupis. Diego Lopez, sini kau sekejap. Diego Lopez pun datang. Pergilah engkau ke negeri yang subur dan ramai manusia di sana. Di sana ada peradaban yang hebat dan luar biasa. Engkau bawa tentera-tentera engkau. Maka mereka pun datang ke negeri itu. Negeri itu bernama Negeri Melaka. Setengah orang mengatakan Melaka sebab dia berhenti di bawah pokok kayu. Pokok kayu itu bernama Malaka. Tapi yang lain pula berkata Melaka diambil dari bahasa Arab
Laqa artinya bertemu, malaka tempatnya orang-orang bertemu. Memang di sini tempat yang paling strategik bertemunya berbagai macam suku, bangsa dan agama. Dua-duanya boleh dipakai. Lalu kemudian sampailah Diego Lopez ke negeri ini, disambut dia. Begitu orang Melayu, orang Islam mengajarkan menyambut tamu. Tak tengok sukunya apa, tak pandang agamanya apa, tak dilihat warna kulitnya bagaimana. Selama dia baik, selama dia beradab, maka disambut dia dengan sambutan yang luar biasa. Maka datanglah Diego Lopez disanggup. Tapi rupanya lagi-lagi bak kata pepatah orang Melayu, tamu yang baik disambut baik, tapi tamu yang tak baik apa yang terjadi? Dikasih hati meminta jantung. Selepas dia dikasih hati, jantung pula ingin dia rebut. Mau tak mau, maka mesti ada perlawanan. Akhirnya selepas Diego Lopez melawan, jadi pasukan dia dari Goa. Dua pasukan gitu loh. Portugis yang sama bernama Alfonso. Datang mereka dengan pasukannya, maka terjadilah pertumpahan darah. Maka pada tahun 1511 akhirnya Sultan Mahmud Shah terusir. Tapi rupanya bumi luas. Alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi ini luas? Fatuhajiru fiha. Maka pindah. Kalau sempit di tempat yang lain, kalau terusir dari satu tempat, dia pindah ke Bintan. Tapi rupanya tamu yang awal disambut baik ini tak membalas budi. Mereka serang juga sampai ke Bintan. Bintan itu sekarang di Kepulauan Riau. Hancur Bintan. Akhirnya Sultan pergi ke Riau daratan. Sampailah dia ke sebuah negeri bernama Kampar. 600 tahun yang lalu azan yang kita dengar tadi, sudah 600 tahun azan tak pernah berhenti berkumandang di tanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kalau sudah disebut Melayu, awal asal muasal adalah negeri Melaka. Kiri kanan kerajaan-kerajaan Melayu yang datang selepas dia jatuh. Apakah Islam jatuh hilang di atas muka bumi Allah dengan hilangnya Melaka? Tidak. Begitu Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an Islam ini, kami juga yang akan menjaganya. Bagaimana Islam berkuasa 700 tahun lamanya di Andalusia, hilang Islam dari kerajaan Andalusia, hilang kerajaan Andalusia di Europe, tapi Islam tak hilang. Hilang di Andalusia, bangkit di Turki. Begitu juga yang terjadi ketika hilang Melaka. Apakah hilang Islam? Tidak. Keturunan daripada Sultan Mahmud Shah membangkitkan lagi, datanglah kerajaan Johor, kemudian kerajaan-kerajaan keliling ini. Maka di kirinya ada Pulau Sumatera, di Pulau Sumatera ini ada kerajaan Siak, di bawah Siak ada kerajaan Pelalawan, di bawah Pelalawan ada kerajaan Jambi, di bawah kerajaan Jambi ada kerajaan Palembang, kerajaan Melayu, Nun di Sumatera. Pelajaran pertama dari sejarah Melaka adalah Islam mengajarkan tak boleh berputus asa. Kalaulah orang Melaka berputus asa, sudah lama Melaka ini sepi sunyi, tak ada lagi masjid, tak ada kumandang azan. Tapi apa yang terjadi? Islam tetap tegak berdiri. Islam mengajarkan la tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa. Pelajaran pertama indahnya bersyariat, tidak mengajarkan putus asa. Putus beras, orang boleh hidup 3 bulan. Putus air, orang boleh hidup 3 hari. Tapi kalau putus asa, putus harapan, orang hanya boleh hidup 3 detik. Dia cari pokok kayu, terjun, mati. Ya kalau mati, kalau setengah mati tersiksa. Maka jangan putus asa. Orang-orang yang dulu mendirikan kerajaan ini, umat Islam yang begitu hebat, mengajarkan kepada kita bahwa mereka tak berputus asa. Bila satu lubang rezeki ditutup, Allah bukakan 99. Bila satu negeri dikuasai, maka Allah bukakan negeri-negeri yang lain. Datang Portugis, balik Portugis, datang Belanda, balik Belanda, datang British, balik semua. Tapi umat Islam tak ada yang stres, tak ada yang depresi. Mereka tetap berusaha hubungan baik dengan Pasai, Aceh,
Islam datang pertama kali sampai di ujung Sumatera bagian atas, sampailah ke negeri ini. Hubungan-hubungan baik silaturahim ini mereka jalankan sampai hari ini. Walaupun kita terpecah belah oleh sebab daripada penjajahan ini, tapi tak pernah ada putus asa. Datang tsunami menghantam, apakah umat Islam menjadi kafir kepada Allah? Tidak. Mereka tetap tegak berdiri. Penjajahan manusia datang, mereka tetap kuat. Alam datang, mereka tetap kuat. Siapa yang mengajarkan mereka? Indahnya bersyariat, tidak pernah putus asa. Sebab dia selalu serahkan semuanya kepada Allah. Dia angkat kedua tangannya, dia berkata, Allahu Akbar. Karena bagi orang beriman, engkau pergi ke tepi laut, pantai kota Melaka, masukkan ujung jarimu ke dalam laut. Selepas itu tariklah ke atas. Apa yang kau tengok? Setetes. Itulah dunia. Mana akhirat? Itulah samudera yang luas. Masya Allah. Ternyata begitulah tadi sejarahnya. Ya, sejarah dari Malaka yang kita tahu baru-baru ini. Seru ya dengar cerita ini, jarang-jarang kita reaction sejarah. Biasa pun kalau dari Ustadz Somad itu tentang agama ya. Ini tentang agama juga, cuman lebih ke banyak sejarahnya. Benar banget. Jadi nambah wawasan untuk kita semua, mungkin rakyat Malaysia mungkin yang baru dengar juga ya kan. Itu juga untuk khususnya umat Islam kan, lebih itu tadi kuncinya ada, tidak jangan putus asa. Dan juga kan tadi kayak berapa kali negeri Malaka bangkit itu menjadi diserang, bangkit lagi, serang, bangkit lagi. Karena ada Diego tadi sih menjadi apa sih titik baliknya dari orang-orang Malaka itu bangkit. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mari kita ambil pelajaran dari sejarah negeri Malaka ini. Oke, kita cukupkan video sampai sini. Jangan lupa tonton video kita di sini dan bantu like, komen dan subscribe.